Welcome to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita sama-sama belajar untuk menjadi investor yang pintar sambil mencari cuan. Dan kali ini untuk teman-teman yang baru mulai berinvestasi, cocok banget nih. Kita akan sama-sama belajar reksadana pasar uang. Nah, seperti apa tuh reksadana pasar uang? Langsung saja kita tanya Irma Juwita Hartami. Hai Mbak Irma. Hai Mbak Alia. Nah, kan kita hari ini mau bahas nih tentang reksadana pasar uang. Oke. Kenapa sih Mbak Irma memilih reksadana pasar uang sebagai topik BBM hari ini? Ya Mbak Alia, jadi reksadana pasar uang untuk saat ini dalam 1 tahun terakhir ini, walaupun ada pandemi, kinerja kita cukup baik, antara 5 sampai dengan 6,5%. Dan ini tuh kinerja yang sangat luar biasa gitu untuk di reksadana pasar uang gitu ya. Dan kalau kita melihat dari risikonya, itu konservatif dan aman. Seperti itu kalau untuk reksadana pasar uang. Wah, ya, memang cocok banget ya untuk investor pemula ya. Iya, betul. Dan bahkan berarti bisa dikatakan nih kalau ternyata kinerja reksadana ini masih di atas tingkat deposito ya? Iya, betul sekali Mbak Alia. Karena kan deposito, apalagi dengan SBI kemarin turun 3,8% ya. Dengan kalau kita compare dengan deposito, itu kan masih hampir 2 kali lipatnya gitu dengan deposito dibandingkan reksadana pasar uang ya Mbak Alia. Nah, ini sangat sungguh menarik sih untuk para investor pemula gitu. Nah, oke. Nah, untuk para sahabat Mirai Aset yang baru memulai investasi, mungkin Mbak Irma bisa bantu nih jelaskan sebenarnya reksadana pasar uang itu apa sih? Ya, reksadana pasar uang itu sendiri untuk penempatannya di instrumen pasar uang, deposito, dan termasuk surat efek berharga yang memang itu untuk untuk jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun gitu. Agar sahabat Mirai Aset lebih confidence nih untuk berinvestasi, kan kita juga harus tahu nih yang namanya profil resiko. Iya, Dan betul. biasanya juga sebelum kita investasi reksadana kan kita melakukan tuh ya Mak ya yang namanya tes profil resiko. Iya, betul. Nah, untuk yang resiko aman, ternyata masuk nih reksadana pasar uang untuk kategori investor dengan resiko aman. Tapi amannya itu sendiri tuh karena apa nih, Mak? Ya, karena kan untuk jangka waktunya ya, itu jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau tidak lebih dari 1 tahun gitu Mbak Alia. Dan memang ini kinerjanya itu pasti gitu, imbal hasilnya itu pasti. Karena gitu deposito itu memberikan fix. Imbal hasil yang fixed rate gitu. Begitu juga dengan obligasi itu ya? Iya, betul sekali. Dan memang kita obligasinya itu kan jangka waktunya untuk penawaran itu tidak lebih dari 1 tahun yang kita ambil untuk di komisi pasar uang gitu. Oh, oke. Jadi memang menghindari volatility, makanya aman ya. Betul Mbak Alia. Tapi kan Mbak Irma, apapun investasi itu kan ada nih potensi ruginya. Betul. Walaupun dibilang aman. Nah, boleh nggak jelaskan ke sahabat Mirai Aset, apa sih potensi kerugian dari reksadana pasar uang ini? Oke Mbak Lia, investasi itu memang tetap ada potensi kerugian. Ya, tergantung jenis instrumen yang dipilih. Ada rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, misalkan untuk di reksadana saham itu kan fluktuatif, otomatis pada saat turun dia akan turun, misalkan pasar lagi tidak bagus gitu kan. Nah, untuk di reksadana pasar uang sendiri, nah itu tergantung dari BI rate. Yang mana imbal hasil deposito itu kan memang ditentukan dari suku bunga BI rate tersebut ya Mak ya? Ya, betul Mbak. Jadi kalau ada BI rate itu ikut turun, berarti ada potensi turun. Iya betul, reksadana pasar uang juga akan mengikuti gitu. Tapi obligasi, apakah juga biasanya gimana nih kalau naik turunnya obligasi dalam jangka waktu 1 tahun yang ada di reksadana pasar uang ini? Iya, biasanya kan obligasi juga pada saat BI rate turun kan obligasi juga pasti akan mendukung untuk kinerjanya dari pasar uang itu sendiri gitu. Oke, jadi fungsinya seperti menyeimbangkan Iya, ya? betul, menyeimbangkan kinerjanya dari reksadana pasar uang itu sendiri gitu Mbak Alia. Nah, tadi kita menyebutkan adanya resiko dari suku bunga BI rate. Nah, di samping itu ada nggak sih resiko lainnya untuk reksadana pasar uang ini? Ya Mbak Lia, karena reksadana pasar uang ini isinya adalah deposito, maka untuk pemilihan banknya juga sangat-sangat selektif gitu kan. Jangan sampai ada pemilihan bank di situ ada isu finansialnya gitu Mbak Lia. Oke, karena deposito itu yang dijamin memang hanya 2 miliar ya? Iya, betul. Oleh LPS ya? Iya, betul. Jadi kita harus selektif nih. Ada nggak sih regulasi dari pemerintah yang mengatur penempatan untuk alokasi deposito yang ada di reksadana pasar uang? Iya, betul Mbak Lia, ada gitu. Jadi kalau untuk satu bank itu hanya diperbolehkan 10%. Oh, gitu. Dari total aset keseluruhan under manajemennya. asetnya. Iya, betul. Okay. Jadi kalau misalkan kita harus maksimal itu 10 bank untuk penempatan di alokasi asetnya. Gitu dari aset manajemennya. Kalau isi reksadana pasar uang ini adalah deposito dan obligasi, kenapa investor dianjurkan untuk memilih reksadana pasar uang dibandingkan kedua produk investasi yang tadi saya sebutkan nih?
Ya, mungkin kalau kita lihat dari nominalnya investasi, mungkin untuk di reksadana, di deposito itu sendiri kan minimum investasi itu kan sebesar 1 juta nih Mbak, ya kan? Atau di obligasi pemerintah itu minimal juga 1 juta. Tapi kalau sedangkan untuk investor-investor pemula, mereka tuh bisa berinvestasi di reksadana pasar uang dengan minimum itu 100.000. Jadi untuk memulai investasi di reksadana pasar uang ini cukup dengan 100.000. Dan siapa aja nih kira-kira yang bisa berinvestasi di reksadana pasar uang nih, Mak? Iya, mulai dari mahasiswa bisa Mbak Lia. Jadi kan karena mereka bisa menyisihkan uangnya mereka gitu dari uang jajan mereka untuk berinvestasi di pasar uang karena kan murah sekali kan. Jadi lebih juga familiar gitu kan untuk berinvestasi di pasar uang gitu. Oke, jadi bisa dibilang ya kalau salah satu start point untuk berinvestasi ini reksadana Pasar uang, betul. Bagaimana dengan jangka waktu investasi untuk reksadana pasar uang? Ada ketentuannya atau seperti apa nih? Oh iya Mbak, ini kalau untuk deposito kita kan sudah tahu lah ya. Untuk deposito itu ada jangka waktunya, ada mingguan, bulanan atau tahunan. Tapi kalau untuk di reksadana itu lebih fleksibel untuk reksadana pasar uang khususnya ya. Jadi bisa dicairkan anytime dan pada saat pencairan itu pun tidak kena penalti Mbak ya. Kalau kita sewaktu-waktu nabung di deposito itu, kalau kita tiba-tiba mau memerlukan uang, kita ada penalti. Iya betul, tapi kalau reksadana pasar uang tidak ada gitu. Itu lebih enak kan? Banget ya. Iya betul. Seperti yang sudah kita ketahui nih, kalau deposito itu bunga yang kita dapatkan kan dikenakan pajak. Betul. Dan pajaknya 20% nih. Betul. Bagaimana dengan pajak reksadana pasar uang? Nah, untuk reksadana pasar uang ini benefitnya salah satunya adalah dia bebas pajak Mbak. Atau no tax gitu. Nah, makanya untuk para pemula investor dibandingkan deposito yang dipotong net 20%, itu lebih menguntungkan gitu kan. Karena selisihnya juga lumayan ya Mbak ya. Tapi jangan lupa nih untuk para investor atau sahabat Mirai Aset yang berinvestasi di reksadana pasar uang tetap melaporkan SPT-nya. Oh iya, apalagi jangan telat terakhir tanggal 31 Maret ini ya. Iya, betul. Tadi kan disebutkan nih, katanya reksadana pasar uang ini memiliki kinerja yang bagus. Boleh dong kita lihat di website Max Fund Mirai Aset Sekuritas Indonesia? Tentunya boleh Mbak Lia. Sahabat Mirai Aset dapat melakukan pembelian reksadana di max.miraiaset.co.id. Lalu kita bisa klik menu, klik produk, lalu reksadana, lalu klik daftar reksadana, lalu scroll ke bawah, reksadana pasar uang bisa diklik. Oke, scroll ke bawah. Kita langsung klik kinerja 1 tahunnya ya Mbak Alia ya. Oke, di sini kita bisa melihat untuk urutan yang tertinggi kinerjanya adalah reksadana Megadana Kas dengan kinerja 6,33% dalam 1 tahun. Dan untuk yang kelima adalah reksadana Prospera Dana Lancar dengan 5,82%. Jadi ini top 5-nya ya untuk kinerja reksadana selama 1 tahun terakhir. Betul Mbak Alia. Nah mungkin biar sahabat Mirai Aset lebih mengerti, boleh ya kita coba beli satu aja. Oke, kita langsung coba aja. Klik reksadana Megadana Kas. Oke. Kita scroll ke bawah ya. Oh, ternyata pembelian minimumnya benar ya, hanya 100.000 udah bisa langsung beli reksadana pasar uang ya. Betul Mbak Lia. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, kita langsung klik syarat dan kondisi dan prospektusnya. Kita klik, lalu klik beli. Oke, scroll ke bawah lagi. Di sini juga terlihat juga ya Mbak ya, minimum pembelian pertama 100.000. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, lalu masukkan nilai nominal yang akan dibeli. Misalnya kita klik 100.000 ya Mbak ya. Ya. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Konfirmasi untuk pembeliannya. Oke. Berhasil nih Mbak Alia. Setelah oke, jangan lupa untuk klik checkout ya untuk menyelesaikan pembeliannya nih Mbak Alia. Wah, memang bagus ya, berarti kinerja reksadana pasar uang yang ada di Max Fund ini. Iya, nah, mungkin sebagai pembanding, biar sahabat Mirai Aset bisa lebih mengerti, boleh ya kita ilustrasikan kalau setiap investor punya dana 10 juta, yang satu ditaruh di deposito, yang satu juga ditaruh di reksadana pasar uang. Seperti apa perbandingannya? Boleh banget Mbak Alia, kita jelaskan ya di tabel berikut. Untuk saldo awal, kita bisa lihat 10 juta, sama-sama 10 juta berinvestasinya di reksadana pasar uang 10 juta dan deposito 10 juta. Dengan return 1 tahun untuk RDPU 6,36% dan deposito bank 3,75%. Untuk nilai return untuk dari RDPU dari 10 juta 636.000
Dan dari deposito 10.375.000. Setelah kita kurangin pajak dari deposito sebesar 20% pajaknya dan nilai pajak 75.000, maka hasil investasi net yang didapatkan dari deposito adalah 300.000, sedangkan di RDPU adalah 636.000. Jadi lebih tetap cuan untuk di RDPU ya, dengan kinerja yang setahun terakhir ini. Betul Mbak Alia, selisihnya hampir 2 kali lipat ya Mbak ya. Bener juga. Iya. Wah, terima kasih banyak nih atas informasi reksadana pasar uangnya Mbak Irma. Sama-sama Mbak Alia. Untuk sahabat Mirai Aset yang baru mau mulai berinvestasi, nah RDPU ini cocok banget untuk ada di portofolionya. Begitupun juga dengan sahabat Mirai Aset yang sedang membangun dana darurat dan berpikir untuk investasi jangka pendek. Untuk teman-teman yang masih ingin belajar, saksikan terus episode Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya. Sampai jumpa dan happy cuan!